Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Adi, ya, guru PJOK kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Ya, untuk materi kali ini adalah tentang organisasi dan sistem pertandingan. Ya, kita langsung masuk ke materi, ya. Itu yang pertama adalah organisasi. Organisasi adalah suatu wadah yang di dalamnya terdiri dari orang-orang, sarana, biaya, dan tujuan yang terorganisir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, ciri-ciri organisasi itu ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yang didirikan, adanya kesatuan arah, adanya ketaatan perintah, adanya keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, adanya pembagian tugas yang jelas, adanya struktur organisasi, adanya jaminan kerja yang mengatur hak dan wewenang seseorang, adanya kesesuaian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk contoh di bidang olahraga, ada PSSI yang menaungi tentang sepak bola, ada PBVSI yang menaungi tentang bola voli, ada Perbasasi, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak organisasi di bidang olahraga lainnya, ya. Langsung aja selanjutnya, yaitu pertandingan dan perlombaan, ya. Pengertian pertandingan sering disamakan dengan perlombaan, padahal kedua kata ini mempunyai pengertian dan arti masing-masing. Meskipun tujuan belasannya adalah hampir sama, yaitu mencari kemenangan atau mencari juara. Nah, untuk pertandingan adalah suatu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang dihadapinya. Di garis bawah yaitu ada lawan yang secara langsung dihadapi, ya, misalnya dalam bidang olahraga, pendidikan, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian pertandingan dibagi menjadi dua jenis, ya, pertandingan langsung dan pertandingan tidak langsung. Untuk pertandingan langsung, yaitu bila tiap-tiap orang yang terlibat dalam permainan tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Artinya seluruh area yang ditentukan oleh suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Ya, contohnya ada sepak bola, ya, basket, taekwondo, silat, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk pertandingan tidak langsung, yaitu bila tiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi oleh atau dipisahkan oleh suatu benda. Ya, umumnya adalah sebuah net. Berarti contohnya adalah bola voli, ya, ada tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis. Berarti itu termasuk dalam pertandingan tidak langsung. Kemudian pertandingan dibagi menjadi 3 bentuk pertandingan. Ya, ada pertandingan sederhana, pertandingan cabang olahraga, dan pertandingan beberapa cabang olahraga. Untuk pertandingan sederhana dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Ya, pertandingan ini hanya berbentuk suatu pertandingan pengisi luang. Ya, berarti contohnya ada pertandingan persahabatan antar kampung, ya. Kemudian ada pertandingan uji coba, ya. Jadi bentuknya tidak mencari kemenangan, ya, hanya untuk mengisi waktu luang. Kemudian bentuk pertandingan cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Cirinya hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkan, ya. Misalnya ada sepak bola, bola voli, basket,
bulu tangkis ya, yang intinya adalah mencari juara ya dengan salah satu cabang olahraga tertentu. Kemudian ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Ya, intinya ada pertandingan yang di dalamnya di pertandingan beberapa cabang olahraga. Misalnya ada PON, ada Asian Games, ya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk perlombaan itu sendiri adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk kemenangan, di mana masing-masing orang terlibat dalam perlombaan itu berusaha untuk lebih unggul dengan cara mengatasi waktu, jarak, beban, dan penguasaan gerak atau tata cara gerak tertentu dengan sebaik mungkin. Ada 5 bentuk perlombaan. Yang pertama, untuk mencapai waktu tertentu terhadap jarak yang tertentu pula. Ya, contohnya adalah lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi lomba untuk mencapai kejauhan jarak tertentu. Ya, misalnya lompat jauh. Kemudian ada lomba untuk mencapai ketinggian tertentu. Misalnya adalah lompat tinggi, lompat galah. Kemudian ada lagi lomba untuk mempertahankan penguasaan terhadap ketangkasan gerak atau keterampilan tertentu. Contohnya adalah senam ketangkasan, senam irama, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada lomba untuk mengatasi beban. Contohnya adalah angkat besi dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke sistem pertandingan. Sistem pertandingan dibagi menjadi 3. Ada sistem gugur, sistem kompetisi, campuran atau kombinasi. Untuk sistem pertandingan ya, biasanya menggunakan bagan. Bagan pertandingan tersebut disusun dengan tujuan untuk memutuskan urutan tim mana yang akan bermain terlebih dahulu ya, untuk menentukan drawing ya. Setelah mengundi nomor urut, maka tim akan masuk ke bagan dan kita sudah memperoleh sistem pertandingan. Ya, untuk yang pertama sistem gugur. Sistem gugur sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama sistem gugur tunggal, sistem gugur sistem bay, kemudian sistem gugur ganda, dan sistem gugur dengan sistem sidit. Untuk sistem gugur tunggal yaitu merupakan pertandingan ya dengan jumlah pemain genap ya, atau bisa sekali kalah ya, gugur ya. Jadi ketika tim tersebut telah kalah ya, jadi langsung gugur. Kemudian ada sistem gugur dengan bay ya. Intinya adalah pertandingan ya yang berjumlahnya ganjil ya, misal 7, 9 ya. Jadi ada yang tidak mendapatkan lawan di babak pertama ya, jadi itu yang dinamakan dengan bay. Kemudian ada sistem gugur sidit ya. Sistem gugur sidit adalah sistem pertandingan olahraga yang memisahkan tim-tim kuat dalam bagan yang berbeda. Misalnya di Indonesia itu sering digunakan di cabang bulu tangkis. Jadi tim-tim atau pemain-pemain yang kuat dipisahkan menurut rankingnya. Jadi nanti misal di bagian atas yaitu di peringkat 1 ya, kemudian yang di peringkat 2-nya di bagian yang bawah ya, yang peringkat 3-nya nanti di atas lagi, kemudian yang peringkat 4-nya di bawah ya. Jadi tidak saling bertemu di babak-babak awal ya. Jadi kemungkinan besar karena tim-tim atau pemainnya kuat nanti ketemunya di final ya, jadi lebih ramai kalau ketemunya di final.
Nah ini ya kelebihannya, pertandingannya lebih singkat, tidak membutuhkan waktu lama ya, karena tim yang kuat atau pemain yang kuat akan lebih mudah mengalahkan lawan yang di bawahnya. Nah, jadi waktunya lebih singkat lagi ya. Kemudian yang kedua adalah kelebihannya yaitu memberikan peluang kepada peserta yang benar-benar kuat. Kemudian kelemahannya ini ya, bahwa tim yang lemah kalau ketemu dengan yang kuat ya biasanya akan langsung, tapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kejutan ya, atau biasa dinamakan dengan tim kuda hitam. Nah, sistem ini kurang ideal jika digunakan untuk menyaring pemain-pemain yang kemampuannya di atas standar ya, itu kelemahannya. Kemudian sistem gugur yang ketiga ada sistem gugur ganda, yaitu sistem pertandingan olahraga yang memberikan peluang bagi tim yang telah kalah ya, peserta yang kalah sebanyak 2 kali tidak diperbolehkan untuk ikut pertandingan dan dianggap gugur. Nah, sistem ini ada penyempurnaan dari sistem gugur tunggal. Dalam sistem gugur ganda, peserta dapat melanjutkan pertandingan selama masih kalah 1 kali. Nanti sistem gugur ganda yaitu ketika gugur kalah 1 kali ya, jadi bisa bermain lagi 1 kali. Ya, jika kalah lagi atau kalah kedua kalinya maka akan gugur ya, sistem ganda. Kemudian ada sistem kompetisi. Sistem kompetisi ada sistem pertandingan yang membutuhkan waktu cukup lama ya. Hal ini dikarenakan peserta melakukan pertandingan sebanyak beberapa kali, maka dari itu masing-masing peserta akan saling bertemu dalam pertandingan. Pemenang dalam sistem kompetisi akan dilakukan penjemuran angka atau poin paling tinggi ya. Nah, ini sistem kompetisi dibagi menjadi 2 ya. Ada sistem round robin atau setengah kompetisi dan kompetisi penuh. Untuk sistem kompetisi setengah atau round robin yaitu pertandingan yang berteman semua peserta dalam 1 kali pertandingan. Ya, contohnya seperti di Piala Presiden ya, di cabang sepak bola ya, ketika ada 4 tim, kemudian tiap tim ketemu sama tim yang lainnya 1 kali pertemuan ya. Jadi cuma 1 kali main, kemudian ganti dengan pemain lawan yang lain ya, selama memainkan 1 kali pertandingan. Kemudian ada sistem kompetisi penuh ya, sistem pertandingan yang bertemukan seluruh peserta dalam 2 pertandingan yaitu home dan away, jadi 2 kali pertemuan ya. Jadi nanti kalau misalnya di pertandingan away atau di tandangnya kalah, masih bisa membalas di pertandingan home-nya atau dari tuan rumah ya. Itu home dan away. Kemudian kelebihannya adalah tim yang menjadi juara merupakan tim yang paling kuat. Tim yang memperoleh nilai tertinggi dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi dan situasi yang ada. Tim yang kalah dapat membalas kekalahannya pada babak pertandingan berikutnya. Ya, jadi karena ini sistemnya lama, jadi bisa menyaring pemain yang mempunyai talenta yang bagus. Kemudian kelemahannya biayanya yang cukup besar, waktunya juga lama karena pesertanya cukup banyak dan saling ketemu. Kemudian bisa saja menimbulkan sandiwara pertandingan sehingga peserta yang mempunyai angka tertinggi dapat sengaja mengalah demi mendongkrak klasmen lawan yang ada di bawahnya ya, atau misalnya di jurang degradasi ya, jadi yang degradasi ketemu dengan tim yang peringkat atas, jadi yang tim peringkat atas mengalah dengan yang tim yang di bawahnya, jadi yang di degradasi nanti bisa
naik atau mendongkrak di klasmen akhirnya. Kemudian yang ketiga ya ada sistem campuran atau kombinasi, ya, merupakan gabungan dari dua sistem pertandingan, yaitu sistem gugur dan sistem kompetisi. Ya, jadi misalnya ini sering dilakukan di cabang-cabang olahraga, misalnya di sepak bola ada di Liga Champion, ya. Pertama diundi dimasukkan di grup A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Jadi nanti dicari pemenang juara 1 dan 2-nya di setiap grup. Kemudian yang juara 1 dan 2-nya di setiap grup nanti dijadikan babak gugur, ya, atau 16 besar. Jadi pertandingan pertamanya adalah sistem kompetisi, kemudian dijadikan sistem gugur sehingga dapat mencari pemenang, ya, di dalam sistem gugurnya. Nah, itu adalah sistem campuran atau kombinasi, ya. Untuk materi sistem pertandingan dan organisasi sampai di sini dulu, ya. Jangan lupa untuk tetap melihat di channel saya. Ya, pastikan kalian belajar dengan baik. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.